Dulu isinya tanaman, sekarang tanaman juga, cuma batangnya beton. Batangnya beton, udah jadi bangunan semua. Pencemaran di di lingkungan kita, di lingkungan Iya. dekat kita, tapi secara tidak langsung juga kita membuat pencemaran di sana. Iya. Ya, Manusia tuh selalu menganggap sesuatu itu lebih berharga ketika dia akan kehilangan hal itu gitu. iya, Iya kan? betul Contoh sekali. aja ya, orang yang matanya normal. Main HP terus, lama-lama jadi minus, loh kok saya jadi minus gitu. Baru sadar. Baru sadar ini mata saya penting banget nih gitu. Atau gigi juga. Iya, Gigi juga. kadang malah sikat gigi, Malah ya kan? sikat gigi. Ketika giginya keropos baru sadar, Baru oh sadar, harus aduh. sikat gigi. Ternyata Iya. penting menjaga kebersihan gigi Iya. gitu ya. Selalu terlambat memang. Selalu Selalu terlambat. terlambat. Halo, selamat datang teman-teman di Primary Report edisi spesial masa Prapaskah ya. Pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang makna kasih ya. Kemudian kita juga sudah berbicara bahwa dunia itu tidak baik-baik saja ya. Dunia kita tuh belum beres ya. Dalam konteks ekologis ya, dalam konteks lingkungan gitu ya. Nah, di sini sudah ada teman saya. Ya, di sini ada Romo Hiro dan juga susternya duduk. Nah, ngomong-ngomong tentang lingkungan, Pak Hiro, Miss Stefani, saya tuh selalu kangen masa-masa kecil saya gitu ya, sebelum pindah rumah. Dulu saya tuh kalau main itu selalu di kebun, biasanya di kebun ya, banyak pohon-pohon gitu ya, terus lapangan hijau tuh masih banyak gitu ya, mau main di sawah juga bisa ya, sampai mandi lumpur gitu ya. Nah, setelah saya pindah rumah, saya tuh nyoba kembali jalan-jalan ke tempat masa kecil saya gitu ya. Nah, sekarang tuh loh udah kayak gini gitu ya. Dulu isinya tanaman, sekarang tanaman juga, cuma batangnya beton. Batangnya beton, udah jadi bangunan semua. Dan saya lihat anak-anak di sekitar situ main udah bukan di lapangan lagi gitu. Tapi di jalan, di gang-gang sempit itu gitu ya. Main bola aja di gang-gang sempit, udah bukan di lapangan lagi gitu ya. Dulu banyak banget gitu tempat main gitu ya. Nah, eh kalau kita lihat data nih, kalau ngomongin lingkungan, ini ada 10 masalah lingkungan terbesar di Indonesia ya. Yang pertama itu ada sampah sampai 40%. Kemudian ada banjir 20%. Kemudian sungai tercemar ya. Kemudian pemanasan global, pencemaran udara, rusaknya ekosistem laut, sulitnya air bersih ya, sampai ke air bersih. Kemudian kerusakan hutan, terus abrasi, pencemaran tanah. Ya, yang terakhir itu pencemaran tanah ya. Nah, kalau dari Miss Stefani dulu deh. Dari Miss Stefani nih. Menurut Miss Stefani nih, lingkungan kita atau bumi kita tuh bisa pulih lagi nggak sih? Karena kita lihat di berita-berita juga masalah lingkungan tuh salah satu yang paling urgent dibicarakan gitu. Secara keyakinan dulu deh, jangan secara data dulu. Oke. Yakin nggak? Kalau keyakinan saya sih kayaknya agak sedikit sulit untuk kembali lagi. Karena apa? Karena dilihat sekarang ya seperti sampah gitu ya. Sampah itu kan bisa menyebabkan kayak banjir gitu ya, banyak hal lah dari sampah. Yang saya lihat sampah ini itu terkadang kita kan udah membuang sampah seperti di rumah gitu ya. Di rumah itu kita diajari orang-orang tua kita untuk membuang sampah sesuai jenisnya. Tapi ternyata nanti kalau sudah sampai di tempat pembuangan sampahnya itu digabung jadi satu. Jadi percuma aja gitu ya. Iya, gitu. Di rumah kita udah Ya. sesuai dengan jenisnya, Terus nanti dibawa truk, pas di truk dibawa ke tempat pembuangan akhir, disatuin lagi gitu, sama aja gitu. Jadi yakin atau enggak, Miss Stefani? Nggak yakin. Nggak ya? yakin, karena bukan hanya dari sampah ya, dari lingkungan juga ya, itu juga sangat
memprihatinkan karena saya juga tinggal dulu itu banyak sekali pohon, namun sekarang eh, pohon itu hanya disisakan 10.000 hektar. Oh. Itu di kampung saya, Di mana di itu? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya. Oh. Jadi saya dulu itu untuk mendapatkan buah-buahan gitu ya kayak di hutan gitu tuh sangat mudah. Tapi sekarang udah enggak karena banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi ya. Dan kadang kala itu membuang limbah itu kadang ke sungai. Jadi masyarakat di situ tuh jadi tercemar. Airnya itu kan untuk dipakai konsumsi. Gitu. Dan dari itu semua itu. Terus air minumnya gimana Miss di sana? Air minumnya? Iya. Ya air minumnya kadang beli. Oh jadinya beli. Dulu masih bisa dikonsumsi dari itu. Terus tapi sekarang udah nggak bisa. Dipakai mandi pun ya karena rumah saya di pinggiran sungai. Dipakai mandi pun badan itu kayak licin gitu, kayak ada minyaknya. Gitu. Nggak layak lagi ya, gitu ya. Jadi ada limbahnya kayak ada minyaknya gitu kan. Iya. Gitu. Terus kalau sudah kemarau seperti ini ya namanya Kalimantan kan panas. Garis khatulistiwa. Ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan sehingga polusi dan air sumur menjadi kering. Air sumur karena perusahaan itu kan menanam tanaman yang menyerap banyak air. Jadi masyarakatnya tuh sekarang walaupun tinggalnya nggak di pinggiran sungai, untuk mendapatkan air susah karena air sumurnya itu udah kering. Iya. Gitu. Oke. Nah kalau dari Pak Hiro sendiri gimana Pak Hiro? Menurut Pak Hiro bisa pulih lagi nggak bumi kita? Ya kalau dari saya sih ini menurut pribadi ya, bukan berdasarkan data gitu ya. Kalau dilihat-lihat sih ya agak sulit untuk pulih kembali atau untuk kembali seperti sedia kala gitu ya. Bumi kita di mana seperti yang diceritakan oleh Pak Anton tadi gitu ya. Kita bermain di masa kecil itu asik banget gitu ya. Karena jauh dari segala bentuk polusi, segala bentuk pencemaran gitu ya. Dan di Bandung tuh saya masih ingat masih sejuk banget Pak Hiro. Iya ya. Jadi ya kayaknya agak sulit untuk bisa kita kembali lagi ke masa itu gitu ya. Nah, karena apa? Karena ya kita kan semakin setiap orang itu berusaha untuk maju terus gitu kan, untuk maju dari segi pembangunan, terus dari segi industri dan lain-lain sebagainya. Nah, kita menginginkan suatu kemajuan, perkembangan, tapi ya tanpa disadari ada yang harus dikorbankan, seperti ya lingkungan tadi. Tapi bisa itu dipulihkan kalau misalnya pembangunan itu dibarengi dengan adanya kesadaran untuk ya bagaimana menjaga kestabilan antara pembangunan itu dengan menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin itu salah satunya, tapi ya untuk bisa kembali persis seperti sedia kala itu kayaknya mustahil gitu ya untuk saya, karena ya memang berbicara masalah sampah ini memang masalah yang sangat serius gitu ya. Ya sampah masalah yang sangat serius, hanya kita yang nggak serius untuk mengurusi sampah gitu ya, untuk mengatasi masalah sampah gitu ya. Mungkin ketidakseriusan kita itu ya tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya kesadaran untuk mengatasi sampah-sampah tersebut gitu. Seperti yang tadi Miss Tiffany bilang ya, kita boleh membuang sampah pada tempatnya, mengumpulkan sampah berdasarkan jenisnya. Dari rumah-rumah itu dikumpulkan semuanya, tetap aja di tempat pembuangan umum itu disatukan lagi di situ, dan ya pasti di sana terjadi pencemaran gitu Pak Anton. Memindahkan pencemaran aja. Jadi ya di sini ya hanya memindahkan saja gitu ya, hanya memindahkan saja. Kita menghindari pencemaran di di lingkungan kita, di lingkungan dekat kita, tapi secara tidak langsung juga kita membuat pencemaran di sana. Ya mungkin dibutuhkan juga yang namanya pengelolaan sampah. Jadi bukan hanya kita kumpulkan sampah itu lalu kemudian kita buang ke tempat pembuangan umum gitu, tapi bagaimana sampah-sampah itu harus diolah. Harus diolah, didaur ulang. Ada sampah-sampah yang bisa yang memungkinkan untuk diolah lagi, untuk dimanfaatkan lagi.
Lalu kemudian mungkin ada sampah-sampah tertentu yang mungkin bisa diolah untuk dijadikan pupuk dan lain-lain sebagainya, ya mungkin Nah, iya. seperti itu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada pengelolaan sampah seperti itu, ya sulit juga gitu ya, Iya, sama juga. Berarti ini hanya memindahkan tempat pencemaran aja gitu. iya, Itu dari saya sih Pak Anton. iya. Kalau menurut saya ini bukan berdasarkan data Iya, gitu ya iya, Pak iya. Anton ya. Tapi memang kalau kita baca-baca di artikel juga ya, misal di internet, teman-teman juga bisa lihat ya. Bumi itu sebetulnya punya kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri gitu ya. Tapi bisa dalam waktu yang sangat lama, bisa sampai ribuan tahun. Kayak plastik itu nggak mungkin bisa, kayak plastik yang udah mengalir ke laut kan nggak mungkin diambil lagi, susah banget Iya gitu pasti ya. sulit Apalagi sekali kalau udah itu. jadi mikroplastik dan itu udah masuk ke eh, tubuh ikan, terus ikannya kita makan, nah Sulit kita ya. kita sendiri yang kena dampaknya sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihat dari nilai spiritualnya nih Pak Hiro, nilai spiritualnya, eh, ada nilai spiritual apa sih ketika kita bisa betul-betul menjaga lingkungan gitu? Ya mungkin kembali tadi berkaitan dengan apa ya, tanggung jawab. Mungkin itu yang paling penting, soal tanggung jawab. Bagaimana kita harus menumbuhkan rasa tanggung jawab kita gitu ya di dalam diri kita. Bagaimana kita menjaga lingkungan itu agar lingkungan itu tetap bersahabat dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak punya rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk menjaga lingkungan itu tetap bersih, ya berarti ya akibatnya juga atau dampaknya ya kepada kita sendiri juga. Ya mungkin dari nilai dari segi segi spiritualnya itu Betul. adalah bagaimana kita harus menahan diri gitu ya. Hmm. Menahan diri atau memaksa diri kita untuk ya bagaimana membuat hal-hal yang baik, bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang ya bagaimana kita menjaga lingkungan itu. Karena ya bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari lingkungan. Gitu ya. Nah, kalau menurut Miss Stefani nih, nilai spiritual ketika kita ngejaga lingkungan tuh ada nggak sih di kitab suci gitu? Ada. Ada ya? Ada. Kan waktu Tuhan di kitab Kejadian itu kan yang Tuhan menciptakan langit dan bumi, kan manusia memang diminta untuk menjaga lingkungan Oke. gitu. Tapi mungkin manusia ini sendiri yang kan di situ Tuhan mengatakan manusia kemungkinan manusia ini tuh karena diminta untuk menjaga, jadi mungkin berkuasalah, bukan menjaga di kitab suci itu berkuasalah, mungkin karena diminta untuk berkuasa tuh manusia tuh malah berpikirnya kuasanya yang lebih, Malah tamak. betul. Nah jadi dari situ ya udah gitu. Iya, malah dari jadi serakah gitu ya. Ya jadi serakah, jadi pertambangan segala macam Betul. dikeruk habis-habisan gitu ya. Sawit, Betul. Itu yang saya rasakan. Jadi bukannya bertanggung jawab untuk berarti mungkin ya yang saya lihat kan di kitab suci kan diberikan diberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai gitu ya. Nah, mungkin di sini manusianya yang salah mengartikan itu ya. Kenapa jadi tanggung jawab kita juga tuh, Pak? Dan ya menjadi tanggung jawab kita itu kan karena seperti ya Miss Stefani kan tadi sudah bahas soal kitab suci ya. Wah ini berarti religius sekali gitu ya. Menjadi tanggung jawab kita ya karena kita ini kan ya ciptaan Tuhan. Dan bukan cuman kita, ada ciptaan-ciptaan yang lain. Hanya beruntungnya kita manusia itu disebutnya sebagai ciptaan yang istimewa. Kita diberikan kelebihan-kelebihan khusus kalau dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Maka dengan kelebihan khusus itu ya mestinya kita lebih bertanggung jawab. Dan ya di kitab suci juga mengatakan bahwa berkuasalah atas ciptaan-ciptaan yang lain. Hanya karena ketamakan kita manusia, kita berkuasa, oh berarti saya bebas untuk memanfaatkan dan ya menggunakan sehabis-habisnya. Padahal bukan itu maksudnya, bukan serakah seperti itu, tapi bagaimana kita memanfaatkan itu untuk kebutuhan kita ya, seperlunya saja sebetulnya di situ ya. Jadi bukan sebebas-bebas kita tapi seperlunya sesuai dengan kebutuhan kita.
Jadi kalau misalnya saya butuh butuh kayu misalnya untuk membangun rumah, bukan berarti saya harus potong semua, tebang semua gitu ya. Tapi seperlunya saja. Mhm. Kalau misalnya sudah cukup untuk saya butuhkan, ya sudah. Iya, iya. Sudah sebatas itu Iya, saja iya. gitu ya. Mungkin yang dimaksudkannya ya di situ. Jadi bagaimana kita harus menguasai tapi dengan penuh tanggung jawab. Iya, iya. Dan saya yakin, Pak, karena eh, semua hal yang berhubungan dengan sikap itu pasti berasal dari pendidikan gitu. Iya. Semua kesadaran kita akan lingkungan, kesadaran kita berbuat baik pada sesama, itu pasti berhubungan banget sama yang namanya keluarga ya. Iya, betul sekali itu Pantun. Nah, Karena kan ya kesadaran-kesadaran dalam diri kita itu mesti ditanamkan sejak dini. Ya, mesti ditanamkan sejak dini. Nah, pertanyaannya, saat kita kecil itu kita ada di mana? nah itu. Nah, yang Mas Stefani pastinya lagi di mana? ya, misalnya Miss Stefani lagi kecil nih. Miss Stefani ada di mana? Apakah saat Miss Stefani lahir kemudian masa kecilnya apakah langsung ada di sekolah ini misalnya, kan tidak mungkin. Iya, Yang pastinya Miss Stefani tumbuh berkembang di dalam keluarga. keluarga. Maka ya mungkin untuk untuk menanam rasa tanggung jawab, rasa peduli itu ya mungkin yang paling utama itu yang harus ditekankan itu adalah dari pendidikan di dalam keluarga. Iya, Mungkin iya, seperti iya. itu Pak Antun. Secara singkatnya gambarannya seperti Iya, itu iya, sih. iya. Dan saya lihat tadi seperti cerita Miss Stefani juga ya, selain keluarga, lingkungan. Kalau Miss Stefani ya, Miss Iya. Stefani tuh dididik oleh lingkungan juga gitu. Dengan masa kecil yang kebun, banyak pohon gitu ya. Banyak Sekarang pohon. merasakan seperti ini kan jadi semakin menyadari gitu. Nah, kalau Miss Stefani sendiri dulu di dalam keluarga pernah dididik seperti apa, Miss? Kalau di dalam keluarga saya ya, karena kita tinggal di kampung, jadi ya saya paling ingat itu kalau makan itu nasi waktu itu 98 ya, waktu krisis monitor. Ya, Itu saya krisis 8 moneter ya. tahun, ingat banget tuh. ah. Itu makan beras bulog gitu ya. Jadi dari situ tuh kita diajarin bener-bener kalau sampai sekarang kalau makan itu harus bener-bener habis Oh. gitu, harus habis Dan itu tertanam sampai sekarang. sampai gitu. sekarang. Ya, Itu ya. yang saya ingat. Ya, saya juga sampai sekarang masih ingat bagaimana orang tua saya tuh ngajarin tentang sampah sebesar bungkus permen gitu ya. Jadi waktu itu saya masih ingat waktu itu lagi di dalam angkot habis makan permen, orang tua saya bilang sakuin dulu permennya, permennya. Makanya ditelan. Sayang dong jadinya. Sakuin dulu bungkus permennya, jangan dibuang sembarangan katanya. Sampai sekarang kayak gitu ya. Ketika saya habis makan apapun gitu ya. Si bungkusnya tuh kalau memang nggak ada tempat sampah, pasti saya sakuin dulu gitu. Nanti baru ketika ada tempat sampah, nah baru dibuang di situ gitu ya. Dan nah ini artinya kan keluarga ini kan betul-betul berdampak besar dan bisa tertanam sangat dalam di psikologisnya anak-anak gitu ya. Makanya ini salah satu tanggung jawab orang tua berarti ya. Iya, tanggung jawab Tanggung orang jawab tua untuk keluarga ya. bagaimana memberikan pemahaman atau ya pendidikan lah ya, pendidikan kepada anak-anak sejak dini, terutama berkaitan dengan bagaimana dampak kalau kita membuang sampah sembarangan gitu ya. Jadi ya mungkin yang harus ditekankan juga ya di situ gitu ya. Karena seperti tema kita hari ini gitu kan, mari bergerak bersama. Ya. Jadi tidak bisa kita misalnya hanya 1-2 orang atau sekelompok tertentu saja gitu yang yang berupaya untuk mengatasi masalah lingkungan ini. Tapi bagaimana semua orang itu harus orang bilang selalu bergandengan tangan gitu ya, untuk sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan, untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan ini. Iya. Karena kita harus betul-betul sadar bahwa lingkungan kita itu sulit banget untuk pulih aja. Iya, betul. Sulit banget untuk pulih, maka semakin tahun ke tahun itu artinya bumi kita itu semakin tidak sehat.
atau Iya. atau kasarnya itu semakin hancur gitu. Maka karena bumi ini masih bisa untuk ditinggali, maka kita harus betul-betul menjaga bumi kita ini gitu. Iya betul. Dan ya bayangkan saja kalau misalnya semakin hari ada sedikit kehancuran misalnya terhadap lingkungan itu, bayangkan misalnya berapa puluh tahun yang akan Ah. datang, berapa ratus tahun yang akan datang. Bisa-bisa pertanyaannya apakah bumi ini masih ada gitu ya. Nah itu Ya, iya, masih ada berdampak. manusianya nggak Iya, gitu? masih ada manusianya apa enggak gitu. Nah, bumi ini masih ada, masih bertahan atau tidak gitu ya. Jadi ya mungkin seperti itu. Maka ya mungkin salah satu tanggung jawab kita untuk misalnya menjaga lingkungan dari sekarang, berarti secara tidak langsung kita sedang mempersiapkan untuk masa depan kita. Supaya masa depan kita ya lingkungan itu tetap aman, lingkungan itu tetap bersih seperti itu gitu. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang juga gitu mungkin. Iya. Nah ini kan berarti menjaga lingkungan itu investasi semua orang, Iya. dari anak-anak sampai dewasa gitu. Betul ya, ke semua generasi gitu Semua ya. generasi. Jadi misalnya saat ini kita investasi misalnya untuk saat ini berarti ya untuk saat ini gitu ya. Iya, betul. Bukan hanya untuk masa depan ya, tapi mulai dari sekarang saat ini juga gitu. Nah tapi pertanyaan lebih lanjutnya gini, apa yang bisa memotivasi kita untuk sampai di titik itu gitu? Karena setiap 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 saat, setiap tahun gitu ya, kita tuh lagi-lagi bahas ini terus gitu. Tapi ya kalau dilihat dari grafiknya gitu ya, itu lingkungan tuh kayaknya turun terus gitu. Ya, contoh aja ya kayak jumlah pohon di bumi gitu ya. Jumlah pohon di bumi itu sebenarnya bertambah loh. Jumlah Tapi pohon itu iya jumlah pohon ini, tapi pemanasan globalnya makin meningkat. semakin meningkat Nah, malah kan itu ya. berarti Jadi kan kayak ada perbandingan terbalik gitu. Nah, tapi pembangunannya kan ini juga Pak Iro, Jadi meningkat juga, semakin meningkat juga. industri pabrik-pabrik juga meningkat, jadi tidak bisa mengimbangi. Jadi apa yang bisa memotivasi kita gitu untuk sampai ke titik kesadaran itu gitu? Ya mungkin perlu kita apa ya, harus bergerak bersama karena ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai apa ya, sebagai umat, sebagai masyarakat atau apapun itulah sebutannya untuk kita gitu ya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh hanya sebagian orang, tapi harus dilakukan oleh semua. Maka kita harus bergerak bersama. Kalau misalnya hanya sebagian orang saja yang misalnya punya kesadaran, punya rasa tanggung jawab, itu pasti cukup sulit. Contohnya kita misalnya kita bertiga punya kesadaran atau tanggung jawab untuk pengelolaan sampah misalnya. Kita bertiga nih misalnya sudah benar nih membuang sampah pada tempatnya lalu kemudian kita mengelola sampah. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Apakah mereka punya kesadaran yang sama dengan kita? Apakah mereka punya tanggung jawab yang sama dengan kita? Maka ya mungkin disitulah pentingnya kita harus bergerak bersama. Bukan hanya kita tapi juga orang-orang di luar sana. Kita harus bergerak bersama. Ya mungkin apa ya, bisa dibilang harus punya satu komitmen gitulah. Komitmen untuk semuanya bertanggung jawab atas masalah sampah gitu. Kalau kita lihat kembali lagi ke nilai spiritual tadi ya, terhadap kepedulian kita terhadap alam. Menurut Miss Stefani, nilai spiritual itu masih bernilai nggak sih di mata orang muda? Untuk lingkungan. Iya, jangan-jangan kita selama ini memang, terutama anak-anak muda kita memang secara spiritual kita nggak mau menjaga alam karena udah nilai spiritual tuh udah nggak lagi menarik gitu buat mereka. Kalau menurut Miss Stefani gimana? Kalau dari pengalaman Miss Stefani sendiri Pengalaman gitu. aku sih ada yang masih bisa menjaga ya, tapi kebanyakannya tidak. Udah lagi nggak menarik Udah, menurut Miss Stefani. udah nggak menarik Kenapa kira-kira? gitu. Maksudnya dalam segi dari Spiritual ya, dari nilai spiritual aja. itu enggak, karena di situ lebih banyak pertanyaan. Contoh aja ke anak-anak ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya. Jadi kita diminta untuk menjaga, melestarikan alam. Iya, mereka melakukan itu. Tapi apakah itu berkelanjutan? Nah, itu yang masih sulit. Kita bisa mengajarkan seperti itu. Nah, terus mungkin kita bergerak bersama nih. Satu hari dia ada kegiatan apa gitu. Tapi setelah itu tuh tindak lanjut
kebiasaan seterusnya itu udah, jadi habis kegiatan itu udah selesai Iya, gitu. Nah itu juga ya memprihatinkan iya. menurut saya. Harusnya kan nilai spiritual ini kan jadi untuk orang-orang Katolik tuh menjadi nilai yang salah satu nilai yang paling utama. Iya, nilai yang paling Iya mendasar kan gitu buat ya. buat sehari-hari gitu ya. Terutama masalah lingkungan ini gitu ya. Ya tadi seperti yang kata Pak Hiro kan, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan, mau rusak nggak rusak ya Tanggung jawab kita gitu. tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan ini gitu. Nah, kalau menurut Pak Hiro sendiri gimana tuh? Kalau menurut saya ya kalau dari apa ya, dari segi spiritual, mungkin yang pertama juga itu adalah apa ya, dari sikap tidak mau tahu dari misalnya dari kaum muda misalnya, atau ya bisa saja tidak mau peduli misalnya, ya Hmm, mau alam itu seperti apa ya bukan urusan saya gitu, ya bukan urusan saya, padahal sebetulnya tanpa disadari itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya. hmm, Nah, kalau misalnya semua orangnya berprinsip seperti itu atau ya berpikir seperti itu ya pertanyaannya siapa yang mau membereskan masalah lingkungan ini hmm. gitu ya. Kalau semuanya berprinsip seperti itu, maka ya mungkin itu juga ya karena iman ini kan ya atau spiritualitas kita itu kan ya berkaitan dengan kepedulian, terus juga apa namanya, berkaitan dengan bagaimana kesadaran-kesadaran kita akan ya hal-hal kecil seperti itu. Nah, Hmm. itu mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah membangun kesadaran untuk bisa mewujudkan hal-hal yang baik gitu, Nah, seperti itu. oke. Nah, Miss Stefani sama Pak Hiro kan guru nih. Ya. Nah, kira-kira pernah melakukan apa sama murid terkait dengan kepedulian kita terhadap lingkungan ini? Iya, kalau saya sih biasanya ya kalau lewat-lewat sambil jalan gitu ya, Iya. misal ada sampah gitu, itu ayo silakan kita ambil sampahnya Hmm. gitu. Karena saya sering melihat kadang anak-anak jalan aja tuh pada udah lihat di situ, terus, "Enggak Miss, itu bukan sampah saya, Oh, bukan saya yang membuang." Gitu. Berarti kan itu kesadaran dalam diri kan masih harus iya, 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 ditingkatkan, iya. karena merasa itu bukan sampahnya berarti dia nggak mau ambil. Iya, Padahal iya, itu sampah, sampah siapapun harusnya diambil iya. dibuang ke tempat sampah. Karena dia yang sudah melihat berarti jadi tanggung jawab dia Tanggung jawab gitu. dia, benar yang kayak Mister Hero bilang tadi, tanggung jawab Tanggung jawab gitu, ya. karena melihat Oke. gitu ya. Nah, terus kayak ya banyak sih kayak apa jenis sampah gitu. Kadang kan Hmm. ya walaupun di kelas udah dimasukin sampah ini dipisah-pisah sampahnya, tapi sampai di sana dibuang lagi ke tempat sampah ya kadang ada yang sama, tapi ada Iya, yang berbeda. Di situ plastik, di situ juga kadang kertas iya, iya, gitu. iya. Dan kalau saya lihat guru-guru juga setiap pagi tuh sampai briefing setelah renungan itu ya, air harus Mhm. keran air harus Iya, dimatikan gitu ya, hemat perlu hemat air, air. terus Jadi buang bukan sampah hanya sesuai sampah jenisnya. gitu ya, Iya, heeh, bukan hanya iya, sampah. Hemat air juga itu ya penting ya, salah satu bagian dari bagaimana kita harus menjaga lingkungan. iya, Karena kan ya kalau misalnya kita tidak hemat air juga ya kalau misalnya air habis bagaimana? Berarti kan kasihan juga kita, terus kemudian ya tumbuh-tumbuhan juga bagaimana untuk menyiram tanaman itu gitu ya. hmm. Tapi biasanya manusia mah kalau misalnya airnya udah kayak mati air gitu baru ngerasa banget kalau air ini bermanfaat. Tapi Nah, pada saat airnya masih berlimpah dibuang-buang gitu nah kan. itu Miss, Gitu. itu, Nah, itu mungkin poin intinya di situ gitu ya. itu, Jadi ketika misalnya diberikan lebih, kita tidak mengantisipasi gitu iya, ya. Tidak mengantisipasi. Nah, di saat apa ya? Di saat kita mengalami kekurangan, di situ baru sadar. Tapi ya meskipun saat itu kita baru sadar, tapi kan sudah terlambat gitu. iya, iya. Sebetulnya bukan hanya masalah lingkungan doang sih, semua manusia Mhm. tuh. Jadi dalam arti kayak gini, manusia tuh selalu menganggap sesuatu itu lebih berharga ketika dia akan kehilangan hal itu gitu. Iya, Iya kan? betul Contoh sekali. aja ya eee, orang yang matanya normal deh, matanya normal. Main HP terus, lama-lama jadi minus, "Loh kok saya jadi minus?" gitu.
baru sadar. Baru sadar ini mata saya penting banget nih gitu. Atau gigi juga. Iya. Gigi juga. Kadang malah sikat gigi, Malah ya kan? sikat gigi. Ketika giginya keropos baru sadar, Baru oh sadar. harus Aduh. sikat gigi. Ternyata Iya. penting menjaga kebersihan gigi Iya. gitu ya. Selalu terlambat memang. Selalu Selalu terlambat. terlambat. Nah, ini PR-nya. Ini gimana sih caranya memotivasi orang-orang yang kesadarannya kurang itu loh. Nah. Siapa dulu nih? Gimana, Mas Stefani? Yang mau masa Pak Eka dulu. Pak Eka. Oke, kalau misalnya untuk memotivasi ya, jadi mungkin hal yang paling penting itu adalah kita semua harus merasa bahwa ya saya punya tanggung jawab dan merasa bahwa orang lain juga pasti punya tanggung jawab yang sama. Jadi jangan kita berpikir bahwa nanti saya yang membereskan sampah ini sementara orang lain enggak. Berarti udahlah enggak usah gitu. Tapi ya bagaimana dari diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri kita harus mulai untuk bagaimana kita menjaga lingkungan itu biar tetap bersih, biar lingkungan itu tetap terjaga, tetap terawat gitu. Nah, baru ya mungkin dengan hal kecil yang kita lakukan tanpa kita minta orang lain untuk ikut seperti kita juga, pasti dia melihat kita dengan sendirinya dia akan punya kesadaran. Ya mungkin ya seperti itu dari dalam diri kita. Kalau semua orang berpikir, oh berarti kita menjaga lingkungan dari dalam diri kita. Semua orang berpikir seperti itu, berarti artinya kan nggak ada satupun yang berpikir di luar itu gitu. Jadi mungkin itu membangun kesadaran itu ya mulai dari hal kecil. Kita harus jadi teladan buat orang di sebelah kita. Iya, orang di sebelah kita. Atau ya teladan untuk diri sendiri dulu lah gitu ya. Jadi kita harus menjadi teladan untuk diri sendiri dalam arti bahwa ya kita harus memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik mulai dari hal kecil. Karena bisa saja orang termotivasi itu bukan karena mendengar apa yang kita sampaikan, tetapi dia termotivasi karena dia melihat apa yang kita lakukan. Nah, itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Miss Stefani mau ngomong juga kan? Motivasi dari Miss Stefani gimana? Iya, maksudnya dari Mr. Hiro mah udah bagus gitu ya. Karena pembiasaan dari dalam diri, tapi kita juga harus mengingatkan lah gitu, sesama itu harus diingatkan gitu. Jadi jangan pernah bosan untuk mengingatkan ya siapapun gitu. Gitu. Karena memang manusia ini secara psikologis dia akan ngikutin lingkungan sekitar biasanya. Contoh aja ya, jangan masalah lingkungan ya. Masalah nggak pakai helm aja. Iya. Ketika lihat yang lain nggak pakai helm, aku nggak Dia pakai akan helm ikut juga gitu ya. gitu. Bukan karena dia punya satu kepala kan. Padahal dia sadar dan dia tahu akibatnya gitu kan. Iya. Aku punya satu kepala nih, pakai helm aja lah gitu. Bukan ke situ arahnya, tapi yang lain nggak pakai helm, aku nggak pakai helm juga. Nggak pakai helm juga, Yang jadi lain kayak pakai helm, ikut-ikutan gitu ya. Iya, yang lain pakai helm, aku pakai helm juga deh. Ya, kelihatan. Atau ya apalagi masalah lingkungan gitu ya. Ketika yang lain nggak mau ada sampah, yang lain lewat-lewat aja. Ya udah, itu juga bukan sampahku, berarti ngapain ikut gitu. Terus kadang gini juga Pak Anton, misalnya berkaitan dengan sampah itu kan, satu sampah kecil terus kemudian dibuang begitu saja kan. Nah terus nanti buang lalu berpikirnya kan cuman ini cuman ini ya nggak apa-apa lah, nggak terlalu ngefek, nggak terlalu berpengaruh yang kayak gimana gitu terhadap lingkungan. Nah kalau misalnya setiap hari seperti itu berarti kan numpuk terus. Jadi banyak ya, tetap juga jadi banyak gitu. Jadi ya merusak lingkungan juga gitu. Nah, kalau pengalaman Miss Stefani di SD Talenta pernah ada kegiatan besar apa nih? Mungkin teman-teman juga ada yang masih ingat, tapi teman-teman yang di luar Talenta mungkin yang masih ingat lupa. Itu apa namanya? Ada hari air, ada yang hari sampah. Ngapain tuh, Miss? Hari sampah. Gitu ya. Sampah dan air ya, jadi satu atau gimana itu waktu itu? Hari air ya. Nah, hari air itu kita bersama-sama itu mau guru semua satu sekolah Talenta itu bersama-sama keliling komplek Talenta sampai ke Summerville ya, lewat Summerville sana. Itu
melihat di sekeliling jalan itu kalau ada sampah kita ambil. Itu Iya. sampai waktu itu ada yang dapat sampai berkarung-karung gitu bersama anak-anak Sampai untuk ada yang lebih kalau nggak salah ya. lebih. Iya, ada yang lebih. Satu plastik besar itu sampai kurang itu. Tambah lagi plastiknya. Padahal itu yang dikerahkan berapa ratus anak Berapa gitu. ratus anak. Jadi Kurang sebetulnya kreseknya itu Iya, kemarin. kurang. Dan ya ketika setelah itu kita lewat lagi setelah anak-anak apa namanya pungut sampah di sepanjang jalan itu, ketika lewat lagi tapi masih aja kelihatan tetap masih ada sampah gitu. Iya, iya. Ya, artinya eh, apa ya? Sampah itu memang banyak sekali dan itu ada di mana-mana. Iya. Itu memang satu penyebab gitu terjadinya kerusakan lingkungan itu. Memang Iya. hal yang paling mendasar itu sampah itu. Iya. Itu memang salah satu gerakan yang SD Talenta ini ya, yang betul-betul SD Talenta galakan tahun lalu ya, Tahun lalu. yang tahun lalu. Dan kebetulan saya koordinatornya. Ingat betul ya. Ya saya waktu itu sih memang saya kepikirannya gini sih Pak Hiromi Stefani. Kenapa kita ingin gitu ya, kita punya ide bersama-sama untuk menggerakkan anak-anak untuk keliling ini ya sampai Summerville keliling gitu ya. Itu berapa ratus meter ya? Jauh lah, Ya lumayan lumayan jauh lah ya itu, untuk lumayan. teman-teman mungkin belum pernah nyoba keliling. Eh, tujuannya tuh sebenarnya bukan hanya mengutin sampahnya itu, tapi ke depannya itu loh. Jadi itu kan yang mengutin anak-anak tuh. Iya, Nah, orang dewasa yang lihat kan harusnya harusnya punya kesadaran Punya. gitu ya. kesadarannya meningkat gitu kan. Iya. Kesadarannya meningkat. Wih, anak-anak aja bisa sampai kayak gini gitu ya. Anak-anak Segitu saya yang kelas segitu 6, pedulinya gitu iya, ya. sampai ada yang mau masuk selokan segala kemarin waktu itu kan. Ngambil Mau sampah. mungut sampah ya, saking wah itu mister ada sampah ini gitu. Mau masuk gitu, nanti nggak bisa naik. Itu salah satu gerakan yang betul-betul SD Talenta tuh ya peduli banget gitu ya. Nah tahun ini juga sepertinya akan ada lagi gerakan gitu ya. Gerakan. Jadi kita di sini berbicara lingkungan, pastinya bukan hanya ngomongin doang gitu ya, tapi kita mau bergerak bersama-sama gitu ya. Dan saya juga masih ingat Mr. Anton, di Talenta ini biasanya itu ada apa ya, bank sampah ya. Oh iya. Bank sampah. bank Jadi sampah. sampah-sampah dikumpulkan berdasarkan jenisnya, lalu kemudian diolah tuh. Ya. Sampah-sampahnya diolah atau ya dijual kembali. Ternyata ya yang kita anggap tadi itu sampah ternyata bisa dimanfaatkan Iya, lagi gitu. betul. Bisa bermanfaat untuk kita gitu. Hanya ya yang tadinya sampah tidak berguna malah merusak lingkungan. Ternyata kalau itu dikumpulkan, tapi ya tidak hanya sebatas sampai pada kita mengumpulkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, tidak sampai di situ. Iya. Tapi ya harus lebih dari itu bagaimana mengelola sampah ini. Yang bisa didaur ulang ya kita kumpulkan lalu kemudian kita laksanakan, terus kemudian yang tidak bisa didaur ulang ya harus digimanain gitu. Jadi ya mungkin itu juga yang paling penting yang ya harus kita lakukan juga gitu. Iya, oke. Nah, lingkungan ini tuh sebenarnya masalahnya udah urgent banget, cuma saya nggak tahu ya seberapa sadar diri kita gitu ya. Tapi kalau dari pembicaraan tadi sih kayaknya kesadaran ini tuh masih kurang banget gitu ya. Kurang banget karena kita tidak memiliki rasa memiliki bumi. Ibu bumi yang sudah merawat kita semua gitu. Iya. Nah, apalagi sekarang kan kayaknya sudah panas banget gitu. Semua orang pada ngeluh, aduh panas banget, panas banget. Nah, itu Padahal nggak tahu panas itu tuh gara-gara siapa gitu. Ya, betul. betul sekali. Global warming ya. Mm-mm. Global warming. Oke, mungkin itu saja Pak Hiro, Miss Stefani. Tapi saya ingin closing statementnya dari Miss Stefani, silakan. Gimana? Waduh. Oke, Papa Mama, teman-teman semua di Primary Pod, ingat untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita, dan mari kita bergerak bersama supaya lingkungan kita itu tetap bersih, nyaman ditinggali, dan tentu saja bumi kita bisa sehat sampai beratus-ratus tahun
itu tergantung apa Pak Hiro? Tergantung kesadaran kita Tergantung masing-masing. kesadaran dan gerakan kita bersama. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Primary Report Always in heart.